Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema hati-hati dengan barang yang panas. Perlu saudara ketahui bahwa semua benda yang ada di atas muka bumi, apapun, baik speaker, bunga-bunga, kamera, kursi, mimbar, apa saja yang ada, benda-benda itu memiliki energi. Benda-benda itu memiliki juga frekuensi, yang namanya energi pasti ada frekuensinya ya. Frekuensi atau getaran. Juga memiliki tingkat suhu atau panas yang berbeda-beda. Saya ambil contoh misalnya, kalau saya pegang speaker ini, saya nggak masalah. Tapi coba saya pegang lampu, saya akan terasa panas. Jadi semua benda-benda itu punya energi, punya frekuensi, punya getaran, dan tingkat suhu yang berbeda-beda, bahkan juga memiliki aura yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya, kalau saudara punya seorang anak, sebutlah umurnya 2 tahun. Dia punya mainan begitu banyak, dan suatu hari dia meninggal dunia. Saudara sedih atau tidak? Pasti sedih, bukan? Nah, ketika saudara bersedih, anak itu sudah dikubur, mungkin sudah 5-6 bulan, bahkan 1 tahun. Tetapi ketika saudara melihat mainan dari anak tersebut, kesedihan muncul kembali enggak? Muncul, ya. Kenapa? Karena aura dari anak itu sudah menempel pada mainan tersebut. Kita lihat mainannya, aduh susahnya luar biasa. Itu artinya bahwa aura itu bisa transfer, bisa pindah. Begitu juga kalau saudara punya pacar misalnya, dan terjadi hubungan yang tidak baik sehingga putus hubungannya. Maka ketika kalau orang berpacaran kan mestinya suka dikasih sesuatu ya saudara-saudara. Ketika pacar itu putus, begitu melihat benda-benda pemberian dari pacarnya, marah nggak kira-kira? Marah, buang saja ya, atau kembaliin. Supaya apa? Supaya tidak terjadi transfer. Itu artinya bahwa semua benda-benda yang ada di atas muka bumi bisa menjadi sebuah transfer of the spirit. Transfer roh, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat di gambar ini, saudara-saudara, saudara akan menemukan ini api. Ini juga punya frekuensi, punya getaran, punya aura, ya, dan punya suhu. Ini dengan ini berbeda. Ini tidak terasa apa-apa, saudara-saudara. Beda dengan api ini ya. Nah, juga ada benda yang bisa mendeteksi suhu panas. Biasanya di hotel-hotel itu suka ada alat pendeteksi. Ini namanya sprinkler namanya. Jadi kalau ada orang merokok, itu kena asapnya, dia langsung bekerja, saudara-saudara. Ini bisa patah ini ya, tak gitu, dia nyemprotin air, saudara-saudara. Di pesawat juga begitu, di toiletnya. Makanya kan selalu diumumkan, kalau merokok tidak boleh di toilet, karena akan mengaktifkan detektor yang akan membuat pesawat itu memancarkan air. Nah, itulah yang disebut dengan benda-benda
yang memiliki frekuensi. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan api punya frekuensi, punya aura, punya getaran, begitu juga dengan uang. Uang itu juga memiliki energi. Uang juga memiliki aura. Uang juga memiliki getaran. Nah, saya akan mencoba untuk membuktikan hal ini dengan sebuah ilustrasi. Saya mau minta 2 orang jemaat bisa maju ke depan. Siapa yang mau? Ayo. Ada yang mau maju ke depan? 2 orang. Lu segini banyaknya enggak ada yang mau? Mari silahkan Pak Obed maju ke depan. 1 lagi, ada? 1 lagi. Siapa nih? Kamu, Andre, maju. Harus ditunjuk? Enggak harus ditunjuk dong. Ayo silahkan naik ke sini. Oke, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, saudara-saudara. Bentar. Nah, saudara lihat, saya pegang apa ini? Pegang duit kan, pegang uang ya. Saya mau tanya, ini Pak Obed saya kasih, sukacita enggak kira-kira? Sukacita sekali. Sukacita sekali, ya. Nah sekarang, saya kasih lagi, sukacita enggak? Sukacita. Sukacita. Dengan yang tadi lebih sukacita mana? Sekarang. Saya kasih lagi. Lebih besar atau lebih kecil sukacitanya? Saya kasih lagi. Besar enggak sukacitanya? Besar. Nah, saudara perhatikan nih ya. Dia bersukacita. Nah sekarang dia melihat enggak tadi? Kamu lihat enggak? Lihat. Kamu merasa gimana ketika melihat hal seperti ini? Pingin atau enggak? Pingin. Nah, saudara perhatikan. Ini sebuah ilustrasi. Sebutlah Pak Obed ini kekayaannya besar. Amin. Tapi ternyata Pak Andre ini nggak dapat apa-apa hari ini. Ada rasa nyaman nggak melihat kayak gini? Nggak nyaman bukan? Nah, saudara perhatikan. Berapa banyak orang yang mengalami peristiwa yang sama. Ketika melihat orang kaya, dia jadi ada rasa iri hati, ada rasa dendam, ada rasa cemburu, ya kan? Loh, kok aneh? Kenapa dia bisa marah sama ini? Ini sebuah ilustrasi ya saudara. Kenapa dia bisa marah sama ini? Kan gak ada urusannya apa-apa. Nah sementara dia marah, itu energi alam supranatural, alam roh, dia akan menolak untuk memberkati dia. Paham? Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Obed, sukacita bukan? Sukacita. Sukacita. Sekarang saya ambil, sukacitanya berkurang atau masih tetap? Berkurang. Ini jujur. Ya. Sekarang saya ambil lagi. Sukacitanya berkurang atau kurang? Berkurang. Berkurang, saudara-saudara. Nah, ini sebuah ilustrasi bahwa sukacita seseorang itu bisa saja berkurang saat berkatnya berkurang. Nah sekarang kalau kita lihat, saya ambil lagi, berkurang lagi enggak? Berkurang. Loh, padahal kan tadinya dia enggak punya apa-apa, betul enggak? Kenapa kok bisa sukacitanya berkurang? Padahal harusnya enggak perlu, bukan? Karena apa? Toh tadinya enggak punya apa-apa. Betul enggak Bapak Ibu? Artinya apa? Uang ini bisa menjadi sumber masalah. Tetapi uang ini sekaligus bisa menjadi budak kita yang terbaik. Uang ini juga bisa menjadi
raja yang kejam terhadap kita. Jadi untuk bisa mendapatkan sudut yang netral di hati seseorang, sekalipun dia mendapatkan uang yang bertambah, hati harus tetap netral. Ketika hati netral, alam semesta itu akan sangat menyukai orang-orang yang seperti itu. Tetapi ada orang yang sudah mendapatkan dua, dia ingin tetapi dengan pola yang salah, menggunakan kekerasan. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau begitu, energi alam supranatural itu akan bisa berpihak kepada seseorang yang hatinya baik. Nah, ilustrasinya sampai di sini. Bapak Yahweh memberkati. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Saudara paham nggak ilustrasi tadi? Ya, jadi berhati-hati dengan masalah uang, Bapak Ibu. Nah, saya akan lanjut. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mesti berhati-hati di dalam mengelola keuangan. Orang yang anti kemakmuran sekalipun, sekali lagi, orang yang anti kemakmuran sekalipun, dia butuh uang. Betul nggak? Saya sering loh ketemu sama orang-orang yang anti kemakmuran. Ketika saya ceritain tentang hukum law of attraction, langsung dia sikat habis saya. Oh, Pak Lukas itu pendeta teologi kemakmuran ya Pak? Saya ngomong begini, maksud kamu gimana ya? Iya Pak, teologi kemakmuran itu sesat Pak. Oh ya? Maksudnya kenapa? Ya kalau teologi kemakmuran itu orangnya materialistis. Oh, jadi harusnya bagaimana Pak? Apa saya perlu mengajar teologi kemiskinan saja? Dia bilang apa? Ya enggak begitu. Lah terus piye? Wah, dia jawabnya muter-muter. Akhirnya di belakang hari, di belakang waktu dia bilang begini, Pak, saya kesini, saya mohon bantuan. Saya mau merayakan Natal, saya pendeta. Saya mau merayakan Natal, saya minta sumbangan. Saya bilang Natal saja sudah salah. Dan yang kedua, Anda sendiri anti kemakmuran. Tapi Anda butuh duit. Nggak fair dong seperti itu. Gimana? Saya perlu ngajarin teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan? Ayo, saudara bisa paham ya apa yang saya sampaikan? Nah, uang itu juga bisa mendatangkan problem yang besar. Khususnya orang-orang yang pingin cepat kaya, tetapi hutang. Yang lebih celakanya hutang pada rentenir atau pinjaman online. Saya kemarin baru dimaki-maki orang habis, saudara-saudara. Ceritanya ada orang, bukan jemaat di sini, ya. Orang ini katanya pendeta. Pendeta ini hutang 100 juta katanya. Ini menurut yang saya dengar. Nah, yang nelpon saya itu mengaku dirinya bernama Ferdian. Dia telepon saya begini, ini Pak Pendeta Lukas, oh iya betul. Saya mau tanya Pak, apa sih fungsi pendeta? Wah, maksudnya apa ya? Ya fungsi pendeta itu yang menggembalakan jemaat, ya. Kemudian
memberitakan kebenaran. Sekarang kalau ada orang yang berbuat curang, apa yang Pak Pendeta lakukan? Lah saya kasih tahu toh, jangan berbuat curang. Oke, sekarang saya mau minta tolong sama Bapak. Ada seorang pendeta namanya ini. Dia hutang 100 juta. Tidak bayar. Melarikan diri begini-begini. Oke, nanti saya tegurkan. Ya, saya tegurkan, saudara-saudara. Dan bahkan pendeta itu mengatakan, loh aku nggak merasa hutang kok. Ya sudah, yang penting saya sudah tegurkan. Besoknya dia telepon lagi. Bagaimana Pak? Sudah disampaikan atau belum? Sudah, saya sampaikan. Pak, saya mau tanya, pendeta itu fungsinya apa? Oh ini suaranya rodok ngegas, saudara-saudara. Saya bilang kan kemarin sudah saya kasih tahu. Sekarang juga Bapak harus telepon dia. Oh iya? Saya rodok kencang juga, saudara-saudara. Saya bilang maaf, untuk saya nagih-nagih dia, sorry itu bukan urusan saya. Saya bukan debt collector. Kamu suruh saya tegur kan? Ya sudah, kan saya sudah kasih tahu. Ya pokoknya sekarang. Waduh, ngotot saudara-saudara. Maaf, saya tidak mau. Apa yang terjadi? Dia memaki-maki habis-habisan. Ada kebun binatang semua keluar. Pendeta setan lo ya, pendeta babi lo, pendeta bangsat lo. Wih, kata-katanya ngeri, saudara-saudara. Anjing lo ya. Saya bilang, lu mau ngatain aku, mau anjing kayak kucing kayak babi kayak, emang gua pikirin. Ya. Dan aku katakan sama kamu, semua ucapanmu kembali ke kamu. Langsung saya tutup, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Dia telepon saya terus, tak matikan. Telepon lagi tak matikan. Oh berarti dia ingin dijawab. Ya udah saya buka, saya taruh HP-nya di bawah bantal. Lu silahkan lu telepon terus. Dia telepon lagi, saya hitung 19 kali dia telepon saya. Emang gua pikirin. Lu saya nggak utang, iya toh? Saya dikejar-kejar, saya disuruh jadi debt collector. Sorry ya. Nggak mau saya. Utangnya juga saya tidak tahu. Iya toh, hati-hati loh, saudara yang suka pinjam online itu. Hati-hati. Sekali saudara menerima apa? Kan biasa mereka suka kirim SMS bukan? Pinjaman online mudah, cuma tinggal apa? Nomor KTP gitu ya. Langsung cair. Saudara pakai HP, itu semua isi HP saudara diretas habis sama mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi saya ngajari hukum loa. Hukum loa adalah hukum anti hutang. Hukum loa adalah hukum apa? Saudara mesti benci banget dengan hutang. Saya pikir ini kalau saya terus-teruskan, wah ini bahaya untuk saya, saudara-saudara. Karena dia memaki-maki seluruh kebun binatang keluar semua, saya pikir wah ini bahaya nih saya. Kalau saya biarkan telinga saya terbuka, wah hidup saya lama bisa muncul. Dan itu sangat membahayakan untuk saya. Makanya saya matikan. Loh kalau saya hidup lama, saya enggak perlu, kamu ketemuan aja yuk sama saya. Mau enggak ketemuan? Saudara pasti sudah tahu arahnya kemana. Iya toh? Jadi saya berpikir, apapun yang kita dengar, begitu kita mendengar energi negatif, cepat dimatikan. Itu kata-kata kebun binatang semua keluar, saya bilang semua kata-katamu kembali ke kamu. Tak gituin saudara-saudara, langsung saya matikan. Jangan kita pernah berperkara dengan pinjaman online. Jangan pernah kita berperkara dengan rentenir. Saya sering mengatakan kalau kita berurusan sama bank, jangan hutang. Bank itu untuk nabung, boleh. Tapi kalau hutang, no. Saudara dikejar-kejar, ini nggak tahu ini bank apa ini. Bank pelecet atau bank apa nggak tahu ini.
Ya. Bukannya ngomong secara baik-baik, berteman dulu atau bagaimana dia memaki-maki sak kemengi dewe. Emang gua pikirin, saya enggak terima duitnya, terima maki-makinya, saudara-saudara, hanya karena orang itu, pendeta itu, ada nomor HP saya. Jadi saya disuruh berperan untuk jadi debt collector, untuk nyecer dia. Ya emang tugas saya debt collector apa? Paham nggak ini Bapak Ibu? Jadi yang namanya uang itu bisa menjadi bencana untuk kita, tetapi bisa menjadi raja untuk kita. Kenapa? Karena saya katakan uang itu memiliki kekuatan. Uang memiliki energi. Pernahkah saudara merenung? Uang yang diperebutkan banyak orang bisa menjadi alat untuk bikin kita tidak sejahtera. Tetapi sebaliknya, uang bisa membuat kita bahagia. Saudara tinggal pilih, uang itu akan saudara jadikan apa? Kalau saya berbicara seperti ini, saudara, jangan sampai saudara berpikir, aku lebih baik tidak usah punya uang. Keliru juga, saudara akan jatuh miskin nanti. Justru saudara selalu berkata uang itu adalah alat untuk membahagiakan hidup kita. Amin. Saya kemarin sudah pernah menyampaikan, bukan? Ada orang yang berkata, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi saya katakan, Anda tidak punya uang, tidak akan bahagia. Uang tidak bisa beli kesehatan. Tapi saya katakan, Anda tidak punya uang, sakit Anda bisa mati. Betul nggak, saudara-saudara? Ya, saudara tidak punya uang, sakit, mau pergi ke dokter gimana? Mau pergi rumah sakit gimana? Jadi jangan kita berpikir uang itu ke hal-hal yang negatif, tapi berpikirlah uang itu bisa membahagiakan kita. Ilustrasi tadi sangat jelas. Ketika seseorang mendapatkan uang, hatinya sukacita. Ditambah sukacita lagi. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus bisa menempatkan. Dan saya perlu kasih tahu bahwa uang itu bisa mentransferkan roh. Artinya begini. Ketika saya sedang dalam keadaan marah, keadaan jengkel, keadaan dendam, tangan saya yang memegang uang, kira-kira energi saya nempel di uang itu enggak? Nempel enggak? Nempel, saudara-saudara. Dan ketika saya serahkan uang itu kepada seseorang, kira-kira uang itu bisa mentransferkan energi ke orang itu enggak? Bisa. Nah, inilah yang akan saya bagikan untuk saudara. Bahwa uang itu bisa menjadikan transfer spirit. Kita lihat yang berikutnya. Saya ambil contoh, misalnya sekarang ini kan sedang rame-ramenya tentang virus corona. Tadinya virus itu ada di sini, nggak usah corona lah, apa saja kayak mau virus SARS kayak atau virus flu burung kayak apa saja. Tadinya sumbernya dari sini, dia bisa ke sini. Melalui apa, saudara-saudara? Melalui banyak hal. Saya mau tanya, orang yang pakai masker terus-menerus bisa kena nggak kira-kira? Bisa, karena penularan virus itu tidak harus melalui ludah. Orang pakai masker kan tujuannya supaya ludah enggak kita kena ke tubuh kita, bukan? Tetapi penularan itu bisa melalui tikus. Bisa saja, tikus bisa mendatangkan penyakit, saudara-saudara. Saya pernah ingat itu ada penyakit apa, saya lupa itu ya. Bukan, ada lagi satu lagi. Itu kalau makan sesuatu dan kita makan, itu ketular. Ya. Kemudian bisa juga melalui nyamuk. Nyamuk itu gigit orang yang kena malaria,
kemudian dia ke tempat yang lain, bisa kena nggak orangnya? Bisa. Itu penularannya seperti itu. Pakai lalat, bisa nggak? Bisa. Transfer, terjadi transfer, saudara-saudara. Virus itu berpindah-pindah kemana-mana. Terus, uang bisa nggak? Bisa. Mungkin saudara berkata, kita pakai uang elektronik lah. Sekarang kan lagi ramai begitu, bukan? Orang berpikir dengan uang elektronik kita nggak perlu pakai uang fisik. Tetapi saudara lihat, penularan yang lain. Pakai handle. Jadi sebetulnya manusia itu sangat rentan. Sangat rentan untuk ditulari penyakit. Kalau kita bisa sehat sampai hari ini, itu hanya anugerah dari Bapa Yahweh. Kalau kita bisa sehat hari ini, juga kemurahan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saya katakan kita layak untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, karena segala sesuatu itu rentan dengan penyakit dan bisa terjadi penularan, maka saya juga mengatakan bahwa alam supranatural itu juga bisa menular, mentransfer, saudara-saudara. Kenapa saya mengajarkan dalam salah satu materi saya, kalau ada orang yang ngamuk-ngamuk, marah-marah masuk rumah saudara, ketika orang itu pergi cepat ambil sapu lidi, singkirkan aura kemarahan itu, geblekin semua tempat dia duduk, saudara-saudara. Saudara katakan, dalam nama Bapa Yahweh aku singkirkan energi kemarahan keluar dari rumah ini. Dan kemarahan itu pasti akan tersingkir. Siapa yang ngajari seperti itu? Yeshua HaMashiach. Yeshua katakan ketika kamu memberitakan kebenaran dan ditolak kebenaran itu, kebaskan debu di kakimu. Kenapa? Karena kalau tidak itu energi orang yang menolak dia akan nempel pada diri kita. Paham Bapak Ibu? Ini saya bicara terus dunia alam roh loh saudara. Karena dunia alam supranatural itu nyata banget. Coba kita lihat caption berikutnya. Yesua marah di bait suci. Pernah kan kita dengar? Pertanyaannya, kenapa kok dia marah? Ada apa di situ? Setiap kali saya bertanya hal ini, orang pasti akan mengatakan begini, ya karena bait sucinya dipakai untuk jualan. Kalau begitu, orang yang tidak paham akan menafsirkan, kalau gitu nggak boleh dong. Kehilat di depan ada kantin, nggak boleh dong, karena buat jualan. Bukan itu Bapak Ibu. Kenapa kok tidak boleh untuk berjualan? Begini ceritanya saudara. Menurut Torah, orang yang jatuh dalam dosa, dia harus memberikan penebusan. Yaitu apa? Dia harus memberikan persembahan domba atau sapi. Nah, untuk memberikan domba sebagai penebusan, itu dombanya enggak sembarangan. Tetapi domba itu ada klasifikasinya. Dia harus berumur sekian, bentuknya harus begini, yang sempurna. Makanya digambarkan domba itu adalah Yeshua HaMashiach. Nah, untuk mencari domba seperti itu kan susah, betul enggak? Jadi karena susah, maka orang akan berusaha untuk mendapatkannya. Karena susah orang jadi berpikir, wah ternyata kalau orang berbuat dosa untuk penebusan ya berat ternyata ya. Paham enggak saudara-saudara? Nah sekarang orang kan harus cari. Ketika seseorang mencari dan itu susah, melalui
konspirasi politik antara ahli Taurat, orang Farisi dengan para pedagang, kong kali kong. Karena yang menentukan domba ini boleh dipersembahkan atau tidak, penentunya adalah imam-imam besar, saudara-saudara. Jadi, ini orang yang ada di bait suci itu terjadi mitra bisnis sama orang yang jualan domba. Kamu jualan domba ya, kamu jualan di bait suci. Jadi orang ketika dia berbuat dosa, dia harus cari domba, nggak perlu susah. Di bait suci sudah ada. Jadi gampang, saudara-saudara. Kemudian, di situ ada juga kan Yesua dikatakan menjungkir balikkan meja penukar uang. Kenapa? Apa maksud meja penukar uang itu? Nah, saudara mesti ngerti. Ketika saudara mau membeli domba tadi, nggak bisa duit seperti tadi saya keluarkan buat beli. No, nggak boleh. Itu duit haram. Itu sebabnya saudara harus menukar uang kudus dulu. Paham? Sama seperti kalau saudara mau beli di Pujasera, kan nggak bisa pakai duit biasa. Tuker koin dulu bukan? Bayarnya pakai koin. Koinnya harganya berapa kan gitu kira-kira. Nggak pakai duit biasa. Nah, begitu juga kalau seseorang mau beli domba, mau beli burung tekukur, atau mau beli sapi, dia nggak bisa keluarin duit, aku beli ya, nggak bisa. Anda pertama kali mesti datang ke meja penukar uang dulu. Nah, tetapi saudara-saudara, ini harganya bisa 10 kali lipat. Harga domba 1 juta misalnya. Saudara nggak bisa keluarin duit 1 juta ke penukar uang, nggak bisa begitu. Saudara mesti bayar bisa 1,5 juta, bisa 2 juta. Bisa 3 juta, terserah penukar uang ini mau ngasih harga berapa. Ngerti nggak saudara-saudara? Jadi ini terjadi apa? Wah, manipulasi besar-besaran. Itu sebabnya yang Yesua habisin di situ. Dia marah besar, ini bukan pasar, diobrak-abrik. Saudara beli domba 1 juta, berapa? Dombanya itu harganya, itu harganya 5 juta uang kudus. Ya saudara keluarin 5 juta. Beli uang dulu 5 juta buat bayar dombanya tadi. Begitu sudah lah dombanya kasihin imam. Imam bilang, ya ini berkenan, silahkan pulang. Jadi terjadi manipulasi besar-besaran. Dan praktek seperti itu terjadi di bait suci. Yesua tahu, dia marah besar. Itu sebabnya saya katakan uang itu menjadi alat untuk terjadi transfer. Orang jadi jengkel luar biasa. Saya akan bacakan saudara. Di kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai 6. Dan ketika menjelang pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa itu mengambil kesepakatan bersama melawan Yesua agar dapat dihukum mati. Nah, ini penghasilannya para imam terusik, saudara. Gara-gara Yesua itu pekerjaan imam, pekerjaan sampingan yang nampaknya rohani itu terusik, saudara. Dan setelah mengikat dia, mereka menggiring dan menyerahkannya kepada gubernur Pontius Pilatus. Kemudian Yudas yang mengkhianati dia. Ini masih bicara tentang uang juga. Tadi kisah Yesua ngamuk, saya sudah kasih penjelasan kepada saudara, bukan? Jadi kalau begitu di depan kita ada kantin, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kantin itu tidak ada urusannya dengan dosa berdosa. Paham Bapak Ibu?
Tapi kalau jualan yang di bait suci itu jualan khusus jual beli dosa, kira-kira kan begitu. Kalau di kantin kan jualannya teh, jualannya es, jualan apa lagi di depan sono? Tahu gitu ya. Terus apa lagi di depan sono tuh? Apa? Apa? Martabak, ya kan? Itu enggak ada urusannya, emang saudara mau beli martabak lalu dipersembahkan, kan tidak. Tapi beda dengan peristiwa di bait suci. Nah sekarang saya lanjut, yang saya bacakan ini ya. Kemudian Yudas yang mengkhianati dia, setelah melihat bahwa dia dijatuhi hukuman, dengan menyesal dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada para imam kepala dan para tua-tua seraya berkata, aku telah berdosa karena mengkhianati darah yang tidak bersalah. Namun mereka berkata, ini imam-imamnya berkata, apa urusan kami akan engkau lihat? Dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir dan setelah pergi dia menggantung diri. Dan para imam kepala sambil mengambil keping-keping perak itu mereka berkata, tidaklah sah untuk memasukkan uang ini ke dalam perbendaharaan karena ini adalah harga darah. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi ketika Yudas pada waktu dia menjual Yesua dikasih duit sama imam-imam kepala, nanti orang yang saya cium, tangkap orang ini, dialah Yesua. Begitu dicium, kan ditangkap. Dan ternyata Yesua dijatuhi hukuman mati. Yudas pada waktu itu menyesal luar biasa. Kok aku jual guruku dengan 30 keping perak. Lalu dengan jengkel, dengan emosi, Yudas membawa uangnya tadi, dia datangin tuh imam-imam kepala, saudara-saudara. Lalu uangnya disebar di situ, makan tuh uang. Marah dia saudara. Uangnya disebar di situ di bait suci. Apa yang terjadi? Uang itu dikumpulkan oleh imam-imam, itu uang darah, saudara-saudara. Kenapa? Karena harga 30 keping perak itu juga harga Yesua dan darahnya Yudas. Dia harus mati. Itu uang panas. Saya membahasakannya begitu. Jadi saudara ngerti ya kalau saya ngomong uang panas ya saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, uang panas ini harus dinetralisir. Nanti saya di akhir materi ini saya akan ajarkan cara menetralisir uang panas. Supaya tidak transfer dalam hidup saudara. Uang panas itu juga bisa terjadi ketika saudara membeli rumah atau tanah yang ada sengketa di situ. Itu juga uang panas. Hati-hati saudara. Jangan sampai ada kejadian orang beli rumah, bukannya dia menjadi semakin kaya, orang berkata, enggak tahu ya kenapa sejak saya beli rumah ini, kekayaanku kok turun terus sampai bangkrut. Pernah dengar enggak kisah seperti itu? Sering terjadi saudara. Ada apa? Karena Anda membeli barang, dan di situ barang itu adalah barang panas. Makanya tadi judulnya apa? Hati-hati barang-barang yang panas. Saudara dapat uang panas. Hati-hati saudara. Ini yang harus dinetralisir. Sekarang saya katakan kenapa ketika kita membeli rumah bekas orang gantung diri. Kenapa orang kadang nggak ada yang mau beli? Iya toh? Mesti ditelusuri dulu, ini rumah kok harganya murah, kenapa? Oh, pernah ada yang gantung diri. Kenapa ada orang nggak mau beli? Karena dia tahu di situ ada energi yang buruk.
Tetapi saya menganjurkan untuk saudara orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh nggak perlu takut akan hal itu. Beli saja yang penting harganya murah, dinetralisir, jual lagi dengan harga yang mahal. Pasti saudara akan untung besar. Amin. Ini keistimewaan kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Mau setan genderuwo seperti apapun, tidak usah takut, saudara-saudara. Jadi, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita mesti tahu kenapa sekarang banyak orang kalau pergi ke Israel selalu berdoa di tembok ratapan. Banyak orang-orang Kristen yang datang ke situ kadang mengolok-olok orang Yahudi dengan berkata, gobloknya luar biasa, tembok ratapan buat berdoa. Ya Anda tidak tahu hukum alam supranatural. Kalau kita ngerti di tembok ratapan itu bekas bait suci, saudara. Dan di situ bekas di mana Bapak Yahweh telah pernah turun di situ dan energinya tidak pergi dari situ. Energi Bapak Yahweh itu masih ada. Saya ambil contoh, saya pernah diceritain istri saya. Dia bercerita begini, dulu emaknya dia itu pernah didatangi Yeshua. Karena dia sakit, didatangi, ditumpangi tangan, sembuh. Itu selama berhari-hari, itu kamar itu baunya wangi terus, saudara. Itu karena ada energi yang masih ketinggal di situ. Saya kan tadi bilang, semua benda di atas muka bumi ini memiliki energi, memiliki aura, memiliki frekuensi, memiliki suhu. Begitu juga dengan tembok ratapan. Karena energi Tuhan itu ada di sana. Saya akan tunjukkan hal yang lain lagi. Kalau saudara membaca di dalam kitab Hagai. Saudara baca kitab Hagai pasal 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Dan berkatalah Hagai, jika pencemaran mayat menyentuh hal-hal itu, apakah itu akan menjadi cemar? Para imam itu menjawab dan berkata, itu cemar. Dan Hagai menjawab dan berkata, demikianlah umat ini, dan demikianlah bangsa ini di hadapanku, Yahweh menyatakan. Dan demikianlah setiap pekerjaan tangan mereka, dan apa yang mereka persembahkan di sana adalah cemar. Nah ini ceritanya, saudara-saudara, ada orang yang bertanya, jika orang menyentuh mayat, menurut Torah itu cemar atau tidak? Cemar. Nah orang yang sudah menyentuh mayat, dia menyentuh benda-benda bait sucinya jadi cemar gak? Cemar, menurut Hagai loh. Ini kenapa? Kan terjadi transfer spirit, energi buruk di kuburan. Makanya saya menganjurkan saudara-saudara kalau habis layat, jangan sampai saudara lakukan aktivitas. Begitu sampai rumah, cucilah muka saudara. Karena apa? Karena orang yang habis layat, itu kalau saudara lihat secara hukum alam supranatural, itu mukanya kotor, saudara. Di alam roh loh ini. Kalau orang yang nggak ngerti alam roh, ya nggak apa-apa, aku juga mau makan kayak mau apa, ya karena Anda tidak tahu. Tapi kalau saudara mau ngerti dunia alam roh, alam supranatural, saudara pergi ke kuburan, ya, ikut layat, itu sebetulnya mukanya itu kotor, saudara. Dan itu sampai rumah harus cuci muka, cuci tangan, supaya apa? Bersih kembali. Bila perlu mandi, itu lebih baik, saudara. Sampai di sini paham ya? Ini saya bicara alam roh terus loh, saudara. Karena alam roh itu nyata. Kemudian kita lihat di dalam kitab Melechim Bet atau Dua Raja-Raja, pasal 20 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara,
lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah dia. Pertanyaannya, apakah kue ara itu obat? Tidak. Kue ara ya kue ara. Tapi kenapa kok begitu ditempelkan di penyakit bara kok bisa sembuh? Karena energi dari orang itu yang menyembuhkan. Saudara masih ingat bagaimana Rabi Shaul di dalam kitab Ma'ases Lihim atau Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 12. Saudara perhatikan, dan Elohim mengerjakan mujizat yang luar biasa melalui tangan Paulus, sehingga bahkan pada saat mereka yang sakit dibawakan sapu tangan atau penyeka kulitnya, dan penyakit-penyakit itu terusir dari mereka, dan roh-roh jahat dikeluarkan dari mereka. Itulah yang saya sebut transfer roh, saudara-saudara. Makanya kenapa kita perlu menyadari bahwa ketika kita bekerja kita dapat uang, sebelum uang itu digunakan, kuduskan dulu. Saya perlu memberikan sedikit kesaksian Bapak Ibu. Ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita belum memanggil nama Bapa. Di sini ada salah satu jemaat yang kakaknya itu punya restoran di Jogja. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Dia punya restoran di Jogja. Dan restoran itu ramenya luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa ramenya. Apalagi kalau jam makan siang hari, wah itu uyel-uyelan, anak kos buat pada datang ke situ. Karena apa? Murah dan enak. Nah ternyata di iwas-iwasan itu apa ya? Jadi kalau ini di sini agak kesono sedikit lah, agak nyamping gitu. Itu ada restoran baru, saudara-saudara. Tapi restorannya nggak laku. Dan anehnya restoran itu ngasih makanan ke pemilik restoran ini. Mosok jual makanan kok dikasih makanan. Nanti ada pepatah jeruk makan jeruk, saudara-saudara. Iya toh? Nah, dia kasih makanan ya diterimalah, namanya juga dikasih, terima kasih, ya toh? Dimakanlah. Dan sudah tahu pada saat pemilik restoran itu makan, besoknya restoran itu sepi, tidak ada pengunjung yang datang. Dia bingung, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Sepi. Dia kasih tahu sama saya. Dan saya katakan itu berarti restoranmu itu ditutup secara alam roh. Dengan menggunakan makanan. Sama seperti ini bukan? Bisa terjadi alat transfer. Apakah itu makanan, apakah itu duit, uang. Apakah itu barang, atau apa saja. Makanya kita mesti berhati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itulah, ketika saya dikasih tahu, saya bilang, oke, kita kuduskan. Saya kuduskan tuh restoran. Saya singkirkan energi-energi yang buruk keluar dari itu. Besoknya restoran itu pulih kembali. Rame kembali, saudara-saudara. Pertanyaannya, ada apa yang terjadi di dunia yang tidak kelihatan? Jadi kalau saudara punya toko kok tiba-tiba sepi, padahal tadinya rame, saudara mesti curiga. Jangan-jangan toko saudara ditutup orang. Saya punya teman di Jogja, dia buka salon. Salonnya itu dulunya rame, tapi tiba-tiba dia terkejut karena apa? Ada orang yang bilang gini, kamu cari duit kok nggak niat. Loh kenapa? Loh kamu salonnya tutup terus piye? Dia bilang, loh saya nggak tutup, buka tiap hari. Malah nggak ada yang datang ke saya. Nah dia curiga, artinya salon itu ditutup orang, saudara-saudara. Atau dibikin kayak kelihatan rame. Karena pernah ada yang kasih laporan, aku mau nyalon ke kamu ya, tapi kok salon kamu kok rame banget.
Jadi saya males antrinya. Loh, salon sepi kok. Apa yang terjadi di situ? Itulah dunia alam supranatural, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya perlu katakan kepada saudara bahwa ketika kita mendapatkan uang, apakah itu uang secara fisik atau uang transfer, saudara mesti didoakan dulu. Amin. Ini tidak boleh lupa, saudara-saudara. Karena transfer roh itu bisa masuk ke dunia elektro. Saya dulu mainan HT, tapi bukan HT yang 2 meteran ya, saya mainannya tuh 11 meter. Ya, saya punya call sign, Juliet Zulu 11 Delta Bravo Nancy, itu call sign saya dulu, saudara-saudara. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang, ya, dan dia bercerita macam-macam. Ternyata ada yang cerita, kamu tahu nggak, orang ini kan sudah mati. Nah itu apa kira-kira? Siapa yang ngomong itu? Dulu juga pernah ada jemaat di sini yang telepon ke rumah cawang. Disaut, padahal di cawang sepi, nggak ada orang. Elis ada di sini. Pertanyaannya yang jawab tuh siapa? Gitu loh. Jadi dunia alam roh itu dia bisa memakai alat-alat elektronik, dia bisa pakai apa saja. Tapi yang terpenting kita nggak perlu takut, kita juga harus menyadari bahwa kita punya power, kita punya kuasa yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu, jika saudara punya tabungan, coba saudara berdoa untuk tabungan saudara. Saudara bisa print, ya, pakai buku print, kemudian bukunya ditumpangi tangan dan doakan. Buktikan kata-kata saya, saudara-saudara. Saudara akan memiliki uang yang netral, terhindar dari energi-energi positif. Saudara menggunakan uang juga akan nyaman, saudara-saudara. Nah, sekarang saat saudara mendapat uang, ucapkanlah pada uang untuk setia hidup mendampingi saudara. Nah ini yang terakhir ya. Apa yang akan saudara lakukan saat saudara mendapat uang? Jawabannya adalah netralkan energinya. Coba nanti buktikan ya di rumah masing-masing. Lihat hasilnya deh. Saya nggak perlu cerita, tapi saudara alami sendiri. Buktikan saja kata-kata saya. Saudara yang jualan toko, begitu sudah dapat, kan terkumpul tuh. Biasanya yang saudara lakukan apa? Kantongi, wah sudah masuk ke bank kan begitu. Itu keliru, saudara. Harusnya dinetralisir, saudara tumpangin tangan. Ya, jadi nubuatkan uang sehingga energi-energi buruk di uang yang saudara dapatkan itu dibenturkan dengan energi positif yang ada dalam diri saudara. Nah, saya akan ajari kepada saudara, caranya begini. Saudara kan jualan nih, dapat uang banyak. Itu kalau yang jualan. Kalau yang enggak jualan, yang modelnya transfer ya pakai buku tabungannya itu di print, saudara-saudara. Terus ditumpangin tangan, kan pasti ada yang masuk bukan? Transaksi kan pasti ada. Yang masuk bukunya tumpangin tangan. Kemudian kita bikin ritual supaya apa? Uang itu betah tinggal bersama kita. Dan tidak menjadi uang panas dan liar. Kalau uang liar begitu kita dapat, wah nanti uangnya cepat keluar, saudara. Dia nggak betah tinggal bersama kita. Itu sebabnya perlu dinetralisir, energi kita tempelkan pada uang itu, dan uang itu akan menjadi sahabat baik kita. Nah, caranya bagaimana? Kalau saudara yang ingin mempraktekkan ini, saudara boleh catat, atau saudara dengarkan nanti ulang kembali. Jadi, saudara dapat uang nih, tumpangi tangan. Atau peti kotaknya itu tumpangin tangan. Maka saya kan selalu ngomong sama usher.
Kalau saudara mau menghitung uang, doakan dulu uangnya. Ya, jangan main ambil begitu. Dan sampai sekarang mereka melakukan itu, saudara-saudara. Jadi kalau saudara memberikan persembahan masuk ke kotak persembahan, ya, apakah itu perpuluhan ataukah itu apa, itu larinya ke kas. Dan itu mereka yang menangani, saudara-saudara. Mereka tumpang tangan. Ya. Dan saya kasih tahu, ini bagi saudara yang ada di sini ataupun di tempat-tempat lain. Lakukan liturgi atau apa ya, ritual kecil-kecilan. Begini, saudara. Uang itu ditumpangi tangan, lalu saudara transferkan energi saudara, yakini bahwa di telapak tangan saudara itu ada energi Tuhan. Kemudian saudara ngomong begini, aku bersyukur dengan uang ini. Hai uang, bersahabatlah denganku. Kau sangat berguna dalam hidupku. Engkau membuatku bahagia. Semua energi buruk yang ada di dalam dirimu sekarang juga menjadi netral. Ngomongnya pelan-pelan gitu, nggak usah buru-buru, saudara-saudara. Lalu kita lanjut. Melalui dirimu, aku menjadi orang yang murah hati dan suka sekali menolong orang. Setiap kali aku melepaskan dirimu, ada banyak orang yang bahagia oleh karenamu. Kau datangkan teman-temanmu semakin banyak memohon kepadaku untuk tinggal bersamaku. Aku bahagia bersamamu. Aku dihormati orang juga karenamu. Aku menjadi orang yang disukai banyak orang juga karenamu. Aku adalah magnet uang. Semua jenis uang berlari memohon kepadaku secara melimpah. Saat kau pergi, kau bawa teman-temanmu sangat banyak berlipat ganda. Aku bersyukur atas kehadiranmu dalam hidupku. Dan mulai hari ini, seluruh tubuhmu menjadi netral dan energimu sangat indah. Aku murah hati, sehat, bahagia, pandai juga karenamu. Engkau memuliakan Bapa Yahweh mulai sekarang sampai selamanya. Amin. Ngomong begitu, saudara-saudara. Nanti lihat ya, buktikan ya. Praktekkan di rumah, mau? Ya, praktekkan di rumah dan lihat hasilnya, saudara-saudara. Akan berbeda, karena di situ energinya jadi netral. Saudara akan menikmati keuangan dengan luar biasa. Nanti kalau saudara membelanjakan uang ini energinya akan transfer kemana-mana. Ayo masuk ke tempatnya Pak Lukas. Pak Lukas itu orangnya baik loh. Dia menetralisir semua energi-energi yang datang dari manusia-manusia yang pemarah. Semua ternetralisir, uang akan menyerbu kita. Amin? Nah, itulah yang saya katakan. Barang-barang panas, kita harus berhati-hati. Agar jangan sampai barang panas itu menjadi malapetaka di dalam kehidupan kita. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada saat ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom saudara, kembali lagi dalam Aleftau Breaking News. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Kehilat Aleftau. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini.
Info Hari Raya. Hadirilah perayaan pendamaian atau Yom Kippur yang akan diadakan pada tanggal 27 September 2020 pukul 6 sore. Ibadah pagi digabung sore. Dalam memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 27 September 2020 pukul 6 sore waktu setempat hingga tanggal 28 September 2020 pukul 7 malam waktu setempat. Serta jemaat dihimbau untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar di Kehilat. Bagi jemaat live streaming dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 sore. Untuk ibadah Sabat pada tanggal 3 Oktober 2020 digabung hari Jumat. Doa pagi tetap ada. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat tanggal 10 Oktober 2020 digabung hari Jumat. Doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu pagi dan sore tanggal 11 Oktober 2020 tetap ada. Bagi saudara yang ingin mengikuti pembacaan kitab suci selama 1 tahun, saudara dapat memberikan nomor WhatsApp saudara ke kantor Kehilat. Dan bagi saudara yang sempat keluar dari grup dan ingin bergabung kembali, dapat menghubungi kantor Kehilat. Ditunggu paling lambat tanggal 9 Oktober 2020. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Kehilat kita akan menggarap sebuah proyek yang besar untuk mendukung visi dan misi gembala kita dalam memperkenalkan nama Yahweh Beshem Yeshua Amasiah ke seluruh dunia melalui lagu pujian dan penyembahan. Saat ini kami merangkul jemaat Aleph Tau Magelang untuk berpartisipasi dalam pelayanan misi ini. Siapapun Anda yang memiliki koleksi lagu pribadi dengan ketentuan, ciptaan sendiri, dan belum pernah diserahkan ke production house manapun untuk digarap, bisa mengirimkan hasil karyanya melalui WhatsApp ke nomor 0889 060 40709 dengan atau tanpa musik paling lambat 20 September 2020. Semua karya cipta yang masuk akan diseleksi. Dan yang memenuhi kriteria proyek awal ini akan diaransemen dan direkam secara profesional. Saat ini kami sedang berada di Rumah Bahagia. Mari tetap dukung dan doakan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Bahagia ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Tidak ada pengumuman lain lagi, kita akan akhiri saja ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wechuneka. Yisa Yahweh panau eleka
wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati selalu. Amin.